Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, lovely nurse. Berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Waalaikumsalam. Gimana, ada kabar baru nggak? Udah ada publish belum? Status pacaran gitu, ada tulisan pasangan gitu. Ada nggak? Belum. Amin, makasih doanya. Kalau dia udah publish nama, ya udah kita mundur ya guys. Kita mundur ya. Soalnya jujur ya, aku tuh karakter yang males drama sebenarnya. Ngerti nggak? Ya, Capricorn itu karakter males drama soalnya. Kenapa? Ya karena paham akan resiko, paham akan tabur tuai gitu loh. Ngerti nggak sih? Sebenarnya males gitu loh. Cuman karena aku kan diamanahkan selaraskan energi mereka sampai benar-benar ada keputusan atau kepastian ya mereka dengan siapanya kayak gitu, kehidupannya, pasangannya disebutkan gitu loh. Capricorn tuh paling males drama, say. Bener, cardinal sign itu males drama sebenarnya. Nggak suka. Kayak ngapain sih gitu loh. Permainin kehidupan, intinya kayak gitu. Iya, pengen lihat endingnya aja gitu loh. Jadi biar nggak jadi hujatan, nggak jadi hinaan, nggak jadi fitnahan gitu. Ya, bukan hanya untuk Fuji aja, tapi untuk juga Rakin, untuk Aisar, untuk Feral gitu. Ya untuk semuanya aja yang pernah dekat dengan Fuji, jadi nggak ada drama lagi, nggak ada komen-komen hinaan, fitnahan kayak gitu loh. Males drama aku tuh sebenarnya, paling nggak suka. Ngeri ininya, ngeri karmanya gitu doang. Ngeri karmanya doang. Karena kan Capricorn itu planetnya kan Saturnus ya guys. Jadi megang karma, pembelajaran. Jadi benar-benar hati-hati banget ya. Apalagi kalau udah kebangun awakening spiritualnya kayak gitu ya, udah belajar tentang pembenahan, udah belajar untuk perbaiki karma, jadinya gitu. Lagi sibuk Feralnya, nggak usah disuruh pengamatan gimana dengan Fuji, biarin aja dulu ya. Fujinya juga lagi nikmatin personal year-nya 15, jadi udah biarin dulu guys ya. Feralnya lagi sibuk, lo nggak tahu kemarin tuh masih ada demo. Masih ada demo, jangan pikiran cinta-cinta dulu untuk Feral ya. Posisinya lagi banyak inian demo. Beda lagi kalau Feral tuh nggak kerja di pemerintah ya. Mami dikira dibayar sama Mas Mi. Dibayar apaan? Hah? Siapa yang disangka dibayar sama Mas? Hah? Siapa?
Alhamdulillah dong doanya ya, moga-moga ya Allah, insya Allah. Feral dengerin ya, gue disangka dibayar sama lu ya, mudah-mudahan ya Allah, insya Allah ya Allah, bismillah jadi kenyataan gue dibayar bisa sampai puluhan juta bahkan ratusan juta dah gue doain. Mah nggak apa-apa, biarin aja, nggak ada masalah gue mah. Feral udah unfollow. Kamu siapa sih? Feral tuh unfollow siapapun, ya. Dia nggak follow siapa-siapa dia. Ya, kagak follow Fuji, kagak follow cewek lain, ya. Kagak ada, dia mah dari dulu. Makanya liatin tuh akunnya dari dulu, dari tahun lalu. Ya, kagak ada dia follow-followan siapapun tuh. Mami dikira dibayar sama Fer. Amin ya Allah Yunita. Alhamdulillah gue mah. Biar jadi kenyataan. Gue dibayar sama Feral. Bener doa gue mah. Ya berarti gue naik derajat say. Berarti gue naik derajat beb. Kalau gue dibayar sama Feral nanti bagus atuh dah. Naik derajat gue. Alhamdulillah gue. Gue mah dah alhamdulillah. Serius. Orang bagus kok. Ngapain dimarahin? Gue mah kalau difitnah begitu mah, apalagi masalah dibayar sama Feral, ya alhamdulillah insya Allah. Jadi denger sama si Feral, sama timnya. Doa baik lah, rezeki, ya kan? Bagus lah, gue didoain dibayar sama Feral, insya Allah jadi kenyataan. Bagus, jadi gue megang pejabat gitu dah, naik derajat gue. Kalau benar itu jadi kenyataan doanya penghasut ya, gue dibayar Feral. Masya Allah. Amin atuh dah. Naik derajat gue namanya nih, kun fayakun. Bismillah, kenyataan nanti gue ketemu sama Feral. Tak Feral bilang, "Mami, you pegang I." Naik derajat gue guys, ya Allah, duit gue banyak ntar nggak berseri. Amin, gue mah dah jadi megangin pejabat ke arah yang benar, gue lurusin tuh pejabatnya. Masya Allah, doanya bagus banget untuk si haters ya. Makasih loh, makasih. Komenannya gue malah alhamdulillah serius, seneng gue. salah kaprah lu mah ya, mau iniin gue salah alamat lu, salah saingan, salah lawan sama gue. Alhamdulillah gue kalau disangkanya dibayar sama Feral sama timnya bagus, insya Allah didengar sama si Feral gue. Ral, gue disangka dibayar sama lu, ya insya Allah beneran dibayar, kan gue naik derajat namanya. Ngobatin para pejabat untuk lurus. Bagus atuh dah. Ya nggak guys, makanya udah stres jadi bingung doanya, malah doa baik. Amin. Lu ikutin gue makanya pada kalau digituin kita doa baik lagi, aminin aja, aminin ya, aminin. Kata Aifu endingnya sama Aisar, kata Verfu ending. Kamu siapa sih Fuji Butterfly? Di sini nggak ada bucin-bucinan ya. Sama Fuji, Feralnya juga nggak ada, sayang, nggak ada. Maaf ya. Di sini fansnya Fuji sama Feral nggak ada bilang bucin-bucinan sama Fuji loh. Kagak ada. Malah di sini aku doain Fuji kalau memang sama Rakin segera menikah. Serius loh. Serius loh Fuji Butterfly era. Di sini mah kita nggak ada memihak siapapun, harus paksa gitu Feral sama Fuji lah, kagak. Enggak lah. Maaf kate ya. Kagak ada di sini ya. Gue malah seneng Fuji lagi butterfly, insya Allah aja dipublish langsung. Jadi nggak nebar, nggak mancing-mancing orang untuk fitnah, nggak mancing orang untuk bully, menghujat. Dosa jariahnya berat loh. Apalagi komenan yang nggak enak tuh. Kan jadi dosa jariah loh, hidupnya nggak berkah. Di sini mah nggak ada yang bucin-bucinan Feral sama Fuji, kagak ada. Ya, untuk Fuji Butterfly kayaknya kamu baru deh di sini deh, ya. Kayaknya kamu baru deh. Di sini nggak ada ya. Aku memaksakan Feral untuk Fuji terus, kagak ada sayang. Karena di readingan udah dilihat di tahun lalu, Fuji akan didekati dengan laki-laki seberang. Tanya aja anak-anak noh.
Tanya no anak-anak, bener nggak tahun lalu aku udah reading? Bulan 7, bulan 8. Fuji akan didekati dengan laki-laki seberang tapi bukan Aisar. Tanya no anak-anak. Jawab anak-anak, iya apa enggak? Ingat enggak? Tuh. Makanya nonton ulangannya ada di YouTube. Ulangannya ada di YouTube full itu. 2 jam, 3 jam kita nge-live. Tuh, tanya no anak-anak tuh. Baca tuh. Tuh. Iya Mi, kenyataan sekarang tuh. Tuh, alhamdulillah kan Allah kasih nyata. Emang gak langsung jebret. Lo kira gue Tuhan langsung jebret? Ya kagak lah. Semua butuh proses. Rintangannya ada. Energi bisa berubah. Tergantung manusianya. Lah gue mah cuman ngasih tahu doang. Tanya no anak-anak no. Kagak ada di sini bucin-bucinan Feral sama Fuji, kagak ada. Malah gue doain Sekarang kan Fuji sama Rakin entahlah statusnya apa ya. Ada di VT gua, Fuji bilangnya teman sahabat ya kan. Lagi bawa koper tuh itu Allahu alam deh. Bener nggak tuh dalam hatinya Fuji? Gue nggak ngerti dah ya permainan apa dah yang dipegang Fuji, gue kagak ngerti. Pokoknya kita lihat endingnya. Di situ juga gue doain. Kalau memang Fuji sama si Rakin itu jodoh ya wis. Kita doakan biar bahagia, cepat nikah, jadi tidak memancing huru-hara orang lain. Kasihan loh. Orang lain yang nggak ngerti apa-apa, emak-emak awam, ya udah repot sama suaminya, udah repot keuangannya, udah repot sama anak-anaknya, nambah dosa lagi. Kasihan, karena menghujat orang yang nggak jelas, yang nggak kenal secara fisik, secara setiap harinya. Nampung dosa nggak tuh? Nampung sayang. Berkah nggak rezekinya? Kagak. Ngerti nggak? Gue di sini ngelurusin energinya Fuji sama Feral. Kenapa? Karena memang amanah dari Allah tahun lalu. Kenapa? Kok bisa, Mami? Iya bisa, karena senternya Fuji sama Feral 9. Nah, terserah Fujinya mau lurus apa mau belok. Begitupun juga Feral mau belok apa lurus, terserah. Terserah gue mah. Di sini mah kagak ada maksa Fuji sama Feral harus gitu. Kagak. Di sini mah nggak kayak yang sebelah lah pokoknya. Kagak maksa-maksa, malah gue nyuruh anak-anak yang di sini. Doakan yang terbaik, terima Fuji sama siapapun, jangan dihina pasangannya. Kalau itu bukan Feral juga. Jangan dihina, jangan difitnah, jangan dimaki, jangan dibully. Tanya anak-anak no. Nggak apa-apa Lisa. One set bilang gue dibayar sama Feral, aminin. Insya Allah jadi bener, kobul. Jadi gue megang pejabat, kan gue jadi miliarder. Gimana sih? Ketika gue miliarder, gue bisa sedekah. Bisa. Aminin. Gak apa-apa. Dasar musyrik kalian, dosa besar percaya sama peramal gak jelas. Yang gak jelas tuh lu datang-datang gak assalamualaikum. Ke rumah orang tuh assalamualaikum neng punya adab akhlak gak? Gue bilangin peramalnya ngajakin lu percaya sama ramalan kagak di sini. Kagak sayang kagak. Maaf Lagian lu juga masuk ke sini ngapain? Kepo. Pengen tahu kan ramalan gua kan? Kepo lo ya. Kepo lah. Ya kan? Ya Bella. Ya kan? Ya kan? Lu kepo kan masuk ke tempat gue? Kepo lu. Karena kejadian terus readingan gue Tunggu aja Allah buktikan lagi. Tunggu aja. Gue mah diterima aja lah mau one set ke, mau one set ke, mau singlet ke. Gue kagak ngerti deh Udah gue blok itu Lisa. Gue gak peduli mau IEB ke, mau siapa mau nuduh gue katanya dibayar Feral. Amin gue mah. Amin sayang, serius. Amin gue mah. Serius gue aminin. Kenapa? Rezeki loh. Dari fitnahan kita dapat rezeki sayang, aminin. Insya Allah dari fitnahan itu rezeki gue gede. Gue jadi bisa sedekahnya lebih besar lagi. Nih untuk timnya Feral dengerin nih. Gue dituduh katanya jadi one setnya lu ya udah dah, jadiin apa sih? Jadiin apa? Jadiin buktiin. Jadiin gue one setnya lu, buktiin. Jadiin gue jadi tim lu.
Ya, bayarin dah gua ya. Kan gue jadinya bisa sedekah lagi ke banyak orang. Gue jadi orang kaya deh, banyak harta deh. Ya apalagi megang pejabat ntar yang mau dibaca sama gua, yang mau diobatin sama gue. Alhamdulillah atuh dah fitnahannya. Amin dah ah. Ya kan? Orang fitnah mah dah jangan ditolak. Udah biarin aja. Terima aja. Ya, terima aja difitnah kayak apa, aja. Tunggu waktu yang membuktikan aja, udah. Ya, iyalah orang megang pejabat, lo tau sendiri. Ya kan? Nggak perlu ke Gunung Kawi entar pejabatnya, ya. Langsung ke gua. Ya, langsung ke gua. Ya, tak gua lurusin tuh energi pejabat tuh biar lurus. Ya, biar jadi ahli sedekah semua tuh pejabatnya ya. Kalau bisa jangan korupsi lagi dah. Ya, gue doain dah. Ya amin loh Verbu, siapa tahu ya kan. Dulu dikatain dukun abal-abal. Udah tuh dia ya, menghilang. Ada lagi yang baru, sekarang dibilang dukun sultan. Amin, yo lebih naik jabatan gua. Bener gak? Tuh lihat nih caranya Allah. Tuh Aisar lu datang masuk ya. Assalamualaikum Aisar. Insya Allah sukses Aisar. Aku doakan kamu sama Filmi jodoh ya. Aisar, ya Allah Aisar biar sehat Aisar ya. Insya Allah jodoh sama Filmi ya Aisar ya. Doain guys ya biar jodoh ya kan. Kita tuh doain yang baik-baik sayang. Di sini tidak ada saling menghujat. Ih nggak ada. Ih amit-amit gue mah. Itu Aisar masuk tuh, ya kan? Sehat-sehat Aisar ya. Baik-baiklah kau ya di negara orang. Ya, insya Allah jodoh. Kalau memang nikmatnya di Indonesia, ya udah nikah sama orang Indonesia. Ya, kalau memang jodohnya sama Filmi, jalanin. Ya, ajak dia masuk Islam. Surga benar. Aku udah pernah masukin Islam saya ini mantan suami gue udah 2 soalnya. Ya, Aisar ya, sehat-sehat. Amin gue mah ya didoain sama para haters ya kan, katanya gue dibayar sama si Ferel. Amin lah, siapa tahu jadi kenyataan gue jadi sultan, jadi apa namanya dukun sultan gue. Masya Allah ya, Masya Allah bener, seneng banget gue. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bahagialah kita kalau difitnah mada ya kan. Yang penting kita mah jangan tebar kebencian. Gitu aja. Ya kan? Gak ada masalah sayang. Doa yang baik-baik aja. Karena kita yakin itu akan berbalik ke kita. Kayak gitu aja. Sekarang dia doanya gitu kan. Oh iya si Mami itu timnya one setnya si Ferel. Amin. Amin atuh dah. Insya Allah dikabul ya. Soalnya mau tahun baru Islam ya. Dikabul mau malam 1 Syuro. Insya Allah dikabul tuh omongan lo. Ya, jadi gue megang pejabat. Tahu sendiri kan kalau megang pejabat duitnya banyak. Sekali datang aja bisa 50 juta dia ngobat. Ya, berobat tuh bisa minimal tuh 10 juta sekali datang. Ya, belum yang ke Gunung Kawi. Ya, ntar gue stopin tuh pejabat jangan ke Gunung Kawi. Udah berobat sama gue lurusin dah. 200 juta Mi ada lo pejabat berani, miliaran juga berani kalau memang paten mah ilmunya, paten mah berani lah. Namanya Allah ngasih hidayah ke umatnya itu ya silakan manusianya mau dibuat kejahatan dia yang nanggung, mau dibuat kebaikannya dia yang nanggung, bener gak? Allah mah ngasih hidayah doang kayak gitu. Coba hidayah dikasih ilmu nih digunakannya untuk kebaikan nggak? Kayak gitu. Tinggal manusianya. Lo dikasih pintar, IQ lo pintar. Coba digunakan baik nggak? Lo adab akhlak lo dipakai nggak? Dijaga nggak? Lo kalau nggak dijaga ya sama aja IQ lo jeblok. Pandangan orang juga lo nggak baik. Ya walaupun dia IQ-nya rendah, tapi
akhlak adabnya dipakai. Disanjung, dihargai. Mau dia sedikit agak Melayu, agak apa namanya lemoy gitu ya, goyang-goyang gitu kan tangannya. Tapi kalau dia ada hati yang bersih, jujur, tulus, adab akhlaknya dipakai, ya karena energinya aja gitu kan. Allah jaga loh. Jangan suka berpandangan negatif dengan orang yang sekiranya gagah, sekiranya cewek banget gitu. Enggak juga. Semua kembali lagi dipakai energinya buat apa, kayak gitu. Iyalah. Kita mah berpikirnya positif aja lah. Halo Maria Sinta. Gak usah pusing-pusing. Amin Mi, jadi pegang dolar ya Mi, kalau dibayar Mas Dewan, alhamdulillah. Makanya tadi gue bilang, gue mau ucapin terima kasih untuk para pembenci ya, karena udah didoain, gue dijadiin one setnya si Feral, dibayar sama Feral. Alhamdulillah, siapa tahu dikabul insya Allah. Jadi gue bisa ngobatin para pejabat. Bener nggak? Duit gue jadi miliaran, sedekah gue jadi lebih luas. Iya kan? Kita harusnya berdoanya kayak gitu. Soalnya yang nuduh tuh nggak pernah punya dolar. Bukan nggak pernah punya dolar, megang doang kali. Bisa. Megang doang. Tahu doang. Megang doang gitu. Udah biarin aja guys. Mereka mau nuduh aku kayak gimana, biarin aja. Lah, lillahi ta'ala aja. Ya. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala Muhammad. Kan kita pakai doanya begitu. Monopoli ya Mi ember. Udah, ya. Jangan jangan dibawa sakit hati. Jangan sayang-sayangku ya. Kita jadi orang baik aja lah. Udah banyak kejadian ya, negara orang juga lagi banyak perang. Ya. Kita yang baik-baik aja sayang. Ya. Gak usah diikutin kata omongan mereka. Terserah mereka mau ngatain kayak gimana juga. Ya kan? Biarin aja. Wah, aku nggak tahu ya, Lana. Aku nggak tahu ya. Waalaikumsalam. Yang bayar siapa? Nggak ngerti dah. Ya, nggak ngerti sayang. Ya ditunggu aja. Nggak usah diiniin. Nggak usah ditanya apa-apa. Tinggal lihat endingnya aja. Kayak gitu. Iya bener Mi. Jangan jadi ikutan seperempat. Iya janganlah. Ya kamu tuh datang ke channel aku tuh bukan hanya nonton tarot. Jangan percaya tarot ya 100% kan aku selalu ingetin. Gak boleh. Tetap mintanya sama Allah. Ini mah hanya sebagai payung, sebagai pembenahan diri. Oh, sekiranya energi yang dibaca Mami ini gak baik nih. Misalnya gitu kan. Oh, aku harus perbaiki nih yang kayak gini nih. Gitu. Oh, sekiranya energinya baik yang dibaca Mami. Oh iya harus dijaga nih. Harus dijaga nih omongan aku, harus dijaga pikiran aku, harus dijaga lingkungan aku, kayak gitu. Ya kan? Di sini mah kagak ada yang nyuruh lo percaya 100% lah, kagak mau gua. Lo pikir gua Tuhan lah, bisa dilaknat gua sama Allah gua kalau nganggap gua Tuhan. Iya, amit-amit na'udzubillah min zalik. Astagfirullahalazim. Kagak ada dah. Ya, sebelum gue jadi peramal juga, gue udah doa dulu. Ya, enggak sekujuk-kujuk langsung jadi peramal gua, kagak ada. Kagak ada, say. Enggak kepengen juga gue jadi peramal. Bukan tujuan impian kerjaan gua dulunya. Kagak ada. Ya, kagak ada. Kagak ada gua ya. Gue jadi peramal ini impian gue, kagak. Gue kasih tahu aja. Lu pikir gue bangga gitu jadi peramal? Kagak. Kagak sayang. Lu pikir gak capek jadi peramal? Capek. Resikonya banget. Jangan sembarangan lo disangka-sangka peramal cuma baca tarot tok. Lu pikir gak pakai ritual? Gak pakai tirakat. Apalagi kalau misalnya yang peramalnya itu bukan peramal titisan. Nggak ada darah dari keluarga untuk ngobatin orang. Ya nggak bisa. Nggak bisa, karena kan itu energinya beda.
Jangan maksa. Lah, lo pikir gue jadi peramal itu kepengen dari dulu? Kagak. Justru mah gue pengennya punya usaha. Dulu gue udah punya toko baju. Gue kasih tahu aja lu. Rugi gue 300 juta. Udah, bajunya gue bagi-bagiin ke orang no. Serius. Gue bagi-bagiin sekoper-koper, gue bagi-bagiin di jalanan. Mana baju seksi dari Australia, dari Thailand tuh zamannya masih apa ya namanya, baju-baju import yang belum kayak sekarang dah. Dulu masih pakai Facebook gue. Ya disangka gue jadi peramal FOMO kali. Lah kagak. Amit-amit gue jadi peramal FOMO. Sebenarnya emang gak kepengen gue jadi peramal juga. Ogah. Kagak kepengen, serius. Tapi kalau udah jatahnya mau gimana? Gue tanya lu. Kalau udah jatahnya mau gimana? Gue tolak malah makin jadi, energinya besar menyerang. Karena gue menolak ngobatin orang. Malah nyerang gue. Ya kalau udah bagiannya jatahnya mau di sekep mulut gue juga, kalau misal udah jatahnya mah nggak bisa. Ya udah jalannya sayang, bener. Dipikirnya enak kali ya jadi peramal ya, tinggal dapet duit baca. Dah, lu pikir itu nggak pengaruh ke energi? Ngaruh sayang. Udah takdir ya Mi. Iyalah, semua udah ada tulisannya Beb, udah ada garisnya dari Allah. Dipikir enak kali jadi peramal. Oh, baca kartu doang, duitnya gede. Lo kira resikonya kagak gede? Kalau yang lo bacainnya itu target lo nggak punya pegangan yang aneh-aneh. Kalau yang pegangannya aneh-aneh lo, ya. Yeah. Gue mah bukan peramal FOMO ya. Nggak kepengen juga gue jadi peramal. Tapi dari keluarga gue, keturunannya kakek nenek gue itu udah ada, ya. Uak gue aja meninggalnya 100 tahun. Beliau itu dibilangnya kepala suku di daerah Subang, ya. Daerah Subang, beliau yang megang para pejabat di situ, ya, untuk ya biasalah pegangan. Ya itu uak gue tuh, uak yang nomor 1 kalau nggak salah, meninggalnya umur 100. Nomor 2. Yang nomor 1 itu usianya udah hampir 120, masih hidup noh. Wah, gua masih bisa ke sawah, say. Tak kalau gua ada rezeki gua balik ke daerah gua Subang, ketemu tuh, gua videoin tuh wak gua yang umurnya 120 tahun. Alhamdulillah no masih sehat no. Orang Subang. Wak gue. Nenek-nenek loh. Kalau nggak salah 120 tahun apa 115 dah, gue nggak ngerti dah usianya. Masih bisa ke sawah, ngarit, ya. Masih bisa naik gunung Tangkuban Perahu no. Dengan cepet no, lari no. Keluarga gue tuh panjang-panjang, nggak tahu dari mana tuh ya. Keturunannya kakek nenek gue, umurnya tuh usianya panjang-panjang guys, karena punya tugas. Jangan dipikir panjang umur nggak ada tugas, ada tugasnya. Iya, keluarga aku tuh, keluarga dari mama aku tuh, usianya panjang-panjang. Aku masih hidup tuh, yang nomor 1. Tahu nggak sampai aku ngomong gini? Ada ngomong gini kalau nggak salah umur 100, masih 101 apa 102. Ngomong gini, aduh nggak capek, pengen pulang gitu kan, nggak capek gitu. Tapi belum waktunya, mau diapain? Ya kalau belum waktunya mau diapain? Padahal mah manusianya enggak capek, eta. Gua pernah ngomong gitu, enggak capek, pengen pulang gitu. Tapi belum waktunya, walaupun sakit tapi sehat lagi, sakit sehat lagi. Terus bagaimana? Karena memang masih ada tugas ngobatin orang. Bukan ngejahatin orang kita mah bagiannya. Jujur aja guys. Dari keluarga aku tuh bukan tugasnya untuk ngejahatin orang. Mau dibayar sampai 10 juta ataupun miliaran, kalau untuk jahatin orang kita mundur guys. Serius.
Nenek suamiku juga Mi 108. Ih ya Allah, Masya Allah. Nenek aku 102 meninggalnya. Salam juga. Nenek aku 102 guys meninggalnya. Beliau meninggalnya nggak repotin orang. Ya. Tahu nggak? Beliau cerita tetangga-tetangga nih ya. Cerita ke mak gue nih. Nih gue bagi pengalaman aja ya. Pak Deku juga gitu Mi. Ih merinding aku guys. Assalamualaikum. Oh iya nggak apa-apa Ati ya. Di sini belum. Nih ya tetangga-tetangga nenek gue ngomong katanya. Mak ngomong ke mak gue dulu ya. Eta mada nenek Alni namanya kitunya. Jadi Sunda gue. Nenek Alni mah sebelum meninggal katanya 100 hari atau 40 hari itu keliling kampung jalan kaki. Lu pikir kampungnya dikit? No, panjang guys. Dari Subang eta sampai ke Duku eta keliling katanya. Tahu nggak keliling ngapain? Minta maaf ke tetangga satu persatu. Tanya ayah hutang di warung katanya gitu. Pada nanya, kenapa Nyai? Nanyain. Enggak, nanya aja. Waalaikumsalam. Mau bayar, kata gitu. Sekalian mau minta maaf. Pada ketawa tuh, karena mereka nggak kepikiran bakal meninggal. Orang sehat. Jak-jak lah kalau bahasa Sunda. Dah jak-jak lah. Sehat, gagah gitu. Itu usianya 102. Apa 101 dah. Tuh, pada ngomong. Iya Mi, orang kayak gitu mah cantik dan suara. Iya, aduh nenek gue mah. Tahu nggak nenek gue tuh bacanya apa? Kulhu setiap hari. Kulhu say. Puasa mulu no. Nenek gue mah dari mak gue tuh kulhu. Kalau kakek dari emak gue itu kejawen Jogja Mataram. Tapi udah masuk Islam. Ikut nenek gue. Nenek nyokap. Nenek nyokap dari mana? Dari Sumedang, Prabu Ulun. Gitu. Nenek aku juga wafatnya 135 Mi. Masya Allah ya orang tua dulu ya. Lama-lama loh usianya loh seriusan loh. Puasa gitu. Nenek aku juga ngobatin orang juga Mi. Amin ya Allah. Bener loh. Jangan sembarangan loh. Orang tua dulu mah. Makanya lo pikir gue mau jadi dukun. Lah kagak kali. Malah gue mah selalu nyebrang dulu mah. Dengan kehidupan gue. Pengennya mah pengusaha. Gue udah buka toko 2 kali guys. Serius gagal lagi, bangkrut, dijahatin temen. 300 juta menghilang bajunya mah ada gue bagiin ke orang-orang. Gue gratisin. Saking gue udah putus asa dulu tuh 2017. Putus asanya kiyanya. Jadi bahasa Sunda ya. Jadi tuh mantan suami lagi naik daun gitu kan, kerja di maning gitunya. Gue udah doain, gue udah tirakatin gitu ya, puasain tiap malam nggak tidur, begadang ya kan, bertapa lah ibaratnya dalam sholat gitu ya, banyakin zikir, banyakin kulhu, banyakin al-fatihah, belum lagi 4 penjuru dengan caranya ya kan dari leluhur nenek gua, belum puasa mati geni nya. Aduh, giliran sukses semada keciut sama pelangi-pelangi ya kan. Ya kan, Masya Allah ya pada panjang-panjang ya. Orang tua dulu ya sayang ya. Tuh kakek buyut aku aja 115 Mi. Tuh Masya Allah ya. Kita doakan ya untuk para pendahulu kita ya, yang punya tugas terutama dalam pengobatan. Insya Allah diberikan surga tanpa dihisap dosanya. Ya, kita doakan itu guys. Itu gara-gara mantan suami sama pelangi, gue jadinya ngorek kebatinan, ngorek tirakat. Ada hikmahnya sih. Ada hikmahnya guys, serius. Gara-gara mantan suami tuh ada hikmah. Sekarang gue jadi dukun. Baju-baju yang gue jualin ya, dari Thailand gue beli 3 koper. Ya Allah, gue bagi-bagiin guys ke cewek malam guys, ke LC gratis, tes tuh di Blok M gue bagi-bagi. Iya duduk tekun emberan, emang benar dukun tuh duduk tekun say. Lu pikir pantatnya nggak gorengan, goreng lah, panas.
Lo pikir zikir ratusan kayak gitu pantatnya nggak pegel? Pegel. Makanya dibilang dukun, duduknya tekun. Ya iya betul. Saking gue udah bosan tentang ini ya, tentang apa namanya sukses dalam dunia nyata gitu ya, kan punya toko ya. Karena memang bukan jatahnya sukses di situ dulu gitu kan. Bukan jatahnya sukses di usaha gitulah, ngerti kan guys? Lo Verfu, lo ketawa lagi ya kan? Akhirnya udah tuh mami apa namanya bangkit dah tuh ya, bangkit dalam kubur ya. Keluar dari zona aman gue ya kan, sampai gue gini, ya Allah, kalau memang ini jalanku, rezekiku, suksesnya di sini pengobatan orang, ya udahlah aku terima be gitu kan. Udah tuh, itu pun nggak langsung jadi guys ya. Gue tirakat 2016 mulainya tuh, sampai 2019 baru jadi. Berapa tahun eta? 4 tahunan loh, mendak eta 4 tahun. Karena berganti circle, siklusnya diganti. Itu nggak langsung jebret jadi dukun. Nggak jebret jadi dukun, walaupun gue punya kelebihan, Allah kasih nitip sedikit ilmu ya di gue gitu. Bagi gue udah banyak ya kan, bagi Allah masa tetes air. Aduh. Enggak, waalaikumsalam. Lah gue mah terima aja kalau memang ini udah jalannya ya kan. Udah tuh 2016, 2017 akhirnya apa? Ya udah gue pasrah. Itu pun ketika jadi pembaca tarot, gue nggak langsung nerima klien 4 bulan loh guys. Gue nggak nerima klien padahal email udah penuh banget tuh. Aku ngajak nih. Ya Allah. Terus udah ya kita cerita gitu kan, maksudnya pengalaman, bukan cerita kosong nih ya, pengalaman gue. Nah, pengalaman gue sebelum jadi dukun ya. Ya, lo pikir gue jadi dukun dadakan gitu? Lo kagak. Enggak juga sayang, kagak gue. Walaupun gue udah dikasih tahu ya sama peramal yang di Blok M, dia tuh kayaknya orang tasawuf yang gue pernah cerita ada ke kalian tuh ya. Setiap sore gue nanya tuh sama dia tuh ya, setiap gue di Blok M nih gue nanya ya, dia orang tasawuf say, lagi keliling ya, lagi keliling. Tau kan kalau orang tasawuf tuh dia kalau lagi nyari ilmu tirakatnya tuh ya, berapa tahun katanya, 4 tahun tuh keliling musafir ya, kadang jadi gembel. Jangan salah lu, jangan salah. Nah gue nanya sama dia, kan dulu bayarnya berapa ya, 25 ribu tuh udah gede tahun 2005 tuh guys, 2005 2004 ya. Gue nanya sama dia tuh gue masih jahiliyah tuh. Waalaikumsalam. Zaman gue masih jahiliyah sayang ya, masih jahiliyah gue mah jujur aja, gue mah orang pendosa tapi yang mencoba untuk bertobat gitu nya. Ya, gue nanya, baca nih di apa namanya, lihat dong tangan saya setiap hari itu nggak sampai orang kayak gini, bosan katanya. Neng, enggak satu dah katanya, dia orang Banten gitu kan. Enggak satu tiap hari weh. Ya Allah. Gue tuh punya abang-abangan di Blok M lo, preman lo, zamannya gue no 2002. Tahu nggak zamannya Green Core? Pang-pangan no, Blok M Plaza. Itu zamannya gue tuh nongkrong no di taman. Jangan salah lo. Gue preman dulu. Tapi bukan berarti gue preman hatinya jahat, kagak kali. Ya kan? Gue nanya dia tuh ya sama peramal itu. Jadi gue nanya, nanya deh dong tiap hari tuh. Gue diomelin sama dia. Katanya, enggak satu dah katanya gitu. Tiap hari weh dibaca, jawabannya sami. Terus gue bilang, bisa nggak jawabannya? Jangan ngobatin orang gitu saya. Ya nggak bisa, itu udah keturunan katanya.
ih si A, pengusaha gitu kayak atau apa kek, jangan ini dah, jangan ngobatin orang, saya aja ngeliat setan takut gue. Tiap hari loh ada setahunan tuh sampai tuh orang menghilang dari Blok M, kayaknya dia pindah tempat deh. Gara-gara gue nanyain mulu, bosan kali dia. Tapi gue bayar. Kalau orang lain kan bayar 5.000 ya. Gue ngasihnya 25 gue. Karena gue tahu orang kayak gitu kan lagi tirakat, lagi keliling nyari ilmu. Nah, gue dibaca dan nih ya, garis tangan gue nih. Ya, ini huruf M kata dia gitu. Apa sih huruf M? Gue kagak ngerti ya kan. Terus dibaca deh, ini Trisula katanya. Apa deh? Terus gue bilang gitu. Dilihatin ininya. Ini kayak mata dewa kata gitu. Terus ini mata dewa tuh. Ini tuh mata dewa katanya. Nggak ngerti. Terus ini apa artinya? Ya nanti kamu bisa ngobatin orang. Hah? Ngobatin orang, saya aja sakit. Dia ketawa. Lucu loh bener. Di zaman gue ya. Gue bilang, si A ngobatin orang kumaha. Saya aja sakit. Masih suka warawiri. Masih suka kelayaban. Gue bilang gitu. Ngobatin orang kan. Itu kan kunaon ngobatin orangnya. Iya ngobatin kebatinan. Kebatinan, ngelah setan aja takut saya, apalagi kebatinan, gue bilang. Nih, dilihat lagi yang kanan katanya. Tuh, mata dewa katanya tuh. Gue bilang, apa deh mata dewa? Nah, sekarang gue ngerti, kan ada TikTok, makasih TikTok. Tadinya gue gak ngerti beneran, guys. Ya Allah. Kan, ya Allah. Gue ketawa ya. Bener nolak gue. Serius loh, nolak nggak kepengen, serius. Sampai aku dibilang gini sama tuh si AA ya, dia kan pakai sarung nggak pakai sendal ya. Tahu kan kalau orang tasawuf guys, kita nggak boleh menghina orang yang gembel loh dengan pakaian compang-camping tuh, jangan sembarangan. Karena kata nyokap gue itu bisa jadi dia adalah jelmaannya para malaikat yang lagi mencari hidayah ya, atau mencari apa ya namanya, bukan hidayah. Jadi kayak kalau tuh orang nggak baik kayak jadi petaka kayak gitu. Ya kan, kalau tuh orang baik jadi hidayah kayak gitu kata nyokap gua. Terus bisa lagi tuh orang lagi berilmu, lagi naikkan level tirakat tasawuf gitu. Nah makanya gua kalau ngeliat orang-orang compang-camping tuh nggak berani menghina, takut. Apalagi kalau ada orang minta-minta ya datang gitu ya. Ya assalamualaikum ya jawab aja, dikasih apa adanya aja, dikasih senyuman dulu gitu kan. Ya kalau ada beras ya segelas ya kasih kayak gitu. Kalau nggak ada ya duit 5.000 atau 1.000 gitu. Pokoknya jangan sampai kita menolak dah, menghina tuh jangan, nggak boleh ya guys. Ini nyokap gua ngasih tahu. Jangan ditanya gue jadi peramal dadakan, jangan. Gue sih makasih aja sama IEB dan OneSet, siapa kayak gue nggak ngerti OneSetnya siapa aja lah, gue nggak ngerti ya. Yang kalian bilang katanya gue dibayar sama Feral, ya gue doain, insya Allah jadi kenyataan. Kalau bisa mah buru-buru gue dibayar sama Feral, kan gue jadi banyak duit. Lu tuh malah ngebuka pintu rezeki gue lu pada. Dulu aku pernah diminta tolong kakek-kakek udah tua banget untuk nyebrang tuh. Pas noleh nggak ada, itu malaikat. Tau nggak? Nabi Khidir itu sering banget menjelma. Nabi Khidir tuh masih hidup sayang. Itu menjelma menjadi pengemis. Hati-hati, nggak boleh sembarang. Levina masuknya assalamualaikum, lo nggak ada assalamualaikum, masih ada ya, mereka belum ada yang nikah jadi masih ada. Kepo doang orang, datang nggak assalamualaikum, heran udah pakai hijab semua lagi. Waalaikumsalam. Sama aku juga pas dulu masih kuliah ditanya sama kakek pas hijab nggak ada, itu Nabi Khidir sayang. Insya Allah ya Vero nonton ya. Iya aku tolongin sama temanku berdua pas lagi mau maghrib lagi, itu Nabi Khidir kata nyokap gua, yang suka menyamar menjadi pengemis. Nabi Khidir tuh masih hidup sayang, masih hidup. Makanya kalau baca tuh doa tuh ada untuk
4 apa 5 nabi yang masih hidup ya. Nabi Idris, bener gak sih? Gue lupa deh. Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Idris, sama Nabi Sahadainya. Kahala sekedap. No, sama Nabi Muhammad kayak gitu, nabi yang masih hidup. Itu yang harus dibacakan doa. Ya. Ngerti nggak guys? Lu mau baca tarot di sini bukan baca tarot doang. Ya, 4. Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Isa. Tuh, sama Nabi Muhammad. Jadi gini loh, ini ajaran nyokap gue ya. Ya, ajaran nyokap gue. Bacanya awalnya Nabi Muhammad dulu nih, baru Nabi Adam. Tetap Nabi Adam karena kan beliau nabi pertama gitu ya. Terus Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris. Jangan lo pikir di sini baca tarot doang nggak mengarahkan ke agama gue ya, kagak ada. Lo nggak tahu ya tujuannya Allah gue dijadikan dukun, ha? Sebenarnya gue sambil dakwah sih sebenarnya, kayaknya. Bener nggak guys? Bener nggak guys? Bener nggak? Kayaknya Allah nugaskan gue jadi dukun tuh sesuai dengan zamannya deh, ya. Sebenarnya sambil dakwah juga deh kayaknya gue ya, untuk untuk bawa orang-orang yang awam jadi nggak lupa dengan zikir, dengan sedekah kayaknya. Waalaikumsalam. Bener nggak guys? Kalau dipikir-pikir gitu loh. Iya Mi, jadi dukun milenial Mi. Iya, betul. Kayaknya gue ditugasin Allah tuh buat narik umat Islam untuk kenal Allah lagi, walaupun nggak terlalu syari ya yang gue pakai, tapi yang gue pakai adalah zikir dan sedekah aja. Kalau masalah sholat mah lu itu haknya lu sama Allah dah, kewajibannya ya. Kalau gue mah cuma nyambungin aja biar kenal sama Allah lebih banyak ya, dengan zikir, selawat, sama sedekah. Udah itu gue bimbing dah, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah sholat gue nggak berani. Nggak, takut. Gue takut beneran kalau masalah sholat. Nyuruh-nyuruh gini-gini sholat ini, apalagi sholat wajib gitu ya, gue ngeri banget guys, takut gue, serius. Ayo, mana lagi? Iya be, haters sini. Ngomong-ngomong gue dibayar sama si Feral, gue doain biar kenyataan. Iya Mi, sampaikanlah walau 1 ayat. Benar, betul sayang, ya. Karena surga itu belum tentu orang yang alim banget. Jangan salah, kan udah ada ceritanya. Yang penting niat lu, ucapan lu, akhlak adab lu dipakai. Tujuannya apa? Berilmu juga kalau menjadi sombong, mah ya sama aja. Nggak akan dibawa ke surga sayang. Yang penting niatnya aja, baik apa kagak. Ya, lu punya ilmu, sombong nggak sama orang? Ngajak orang untuk jadi pembenci apa menjadi penyayang gitu. Ya, untuk para haters, sayang-sayangku, cinta-cintaku, IEB yang ganteng, yang manis, yang pelangi, nauzubillah min zalik katanya ya, yang gue denger. Aku doakan kalian sehat walafiat, banyak rezekinya, dan selalu diampuni dosanya karena aku juga banyak dosa. Dan Allah bukakan pintu hatinya kalian untuk tidak mendebarkan berita-berita kebencian. Dan atas omongan kalian, tuduhan kalian, katanya aku dibayar Feral, aku doakan jadi nyata, ya. Aku bantu banget deh, ya. Aku bantu doa kalian jadi nyata, serius, ya. Gue nggak nolak, serius. Gue nggak nolak ya, didoain ya sama lu ya. Gue nggak nolak sayang, ya. Gue nggak nolak, serius. Wallahi nih. Ya, gue nggak nolak beneran. I love you dah buat para haters ya. Gue doain doa lo jadi kenyataan, Feral bayar gue, terus ilmu gue mantap ya kan.
Gue ketawa gini gue happy loh. Jangan dipikir gue bohong-bohongan, kagak. Malah ntar gue masukin ke dalam doa gue loh, list gue. Serius, lo tau nggak nih ya? Gue bikin afirmasi kan ya setiap hari ya. Nih, lo cari buku yang goal ya. Cari buku yang goal. Ya, kenapa? Karena goal ini adalah sesuatu yang berhasil kan? Ya, ini sudah kalau ini menurut gue ya. Nih, gue baca kayak gini. Gue bikin tuh. Nih bukunya tuh. Tuh. Oke, tuh doa gue tuh. Gue awali dengan apa? Guys, gue awali dengan apa? Nih ya. Alhamdulillah, nih doa gue nih ya, setiap hari 50 juta masuk ke rekeningku, dompetku cepat lancar halal. Alhamdulillah setiap bulan 5 miliar masuk ke dompetku dan rekeningku cepat lancar halal. Alhamdulillah setiap minggu perawatan wajah di derma apa kayak terserah lu dah, pokoknya awali dengan alhamdulillah. Tuh. Entar gue nulis nih, gue tulis lagi nih sekarang nih ya, gue tulis sekarang nih. Bener, gue tulis sekarang nih di buku gue nih, langsung nih haters ya. Gue tulis nih doa lu nih. Lu mau hina gue, mau fitnah gue tantang balik lo ya. Dengan cara apa? Gue aminin doa lu. Makasih Siti Hani, I love you. Ya Allah, beneran tuh kan afirmasi gue jadi nyata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah Siti Hani, I love you. Siti Hani katanya aku dibayar sama Feral bebek. Nggak apa-apa ya, aminin ya. Bilang apa Mas Siti Hani, sehat selalu rezekinya, sehat selalu fisiknya, dan pokoknya semuanya bilafiat buat Siti Hani. I love you, I miss you. Ya Allah. Sultan keluarin dah, ya. Token lu. Nih gue ini nih ya. Nih. Ya, nih. Alhamdulillah. Bentar guys. Untuk para pembenci gua, aku keluar dulu ya Mi. Amin. Iya, hati-hati sayang. Makasih selalu, rezekinya biar berkah terus ya. Alhamdulillah. Allah kasih nyata ya tuduhan dan doa para haters aku yang katanya aku dibayar Feral. Gue tulis deh, insya Allah kun fayakun. Gue tantang lo, doa lo gue jadi nyata nih, kun fayakun jadi nyata. Tim Feral, jadikan aku tim penyembuh. Ayolah penyembuh dan bisa. Makasih Siti Hani, I love you. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah Muhammad. Sehat-sehat selalu. Udah lu kata mau pergi ya, selamat di jalan, sehat-sehat selalu ya sayangnya. Makasih banyak, I miss you. Bilang apa? Terima kasih sama Siti Hani lah, dia kangen pasti sama kita ya. Dan bisa luruskan para pejabat kembali ke jalan Allah ya, ke jalan Allah dengan niat baik, jujur, setia untuk Indonesia aman. Dan mereka bayar aku minimal bodo amat, minimal 10 juta ya sekali ketemu nih ya, gue tulis nih ya, dan maksimal hingga miliaran nih, gue tulis sampai buru-buru nih ya, miliaran ya Allah, halal, berkah, lancar,
Pi Alfiah. Ayo lo. Lu mau fitnah gue kayak apa lagi? Nih, gue tulis tuh. Tuh guys. Tuh. Ya. Tuh. Gue tulis tuh. Ya. Tuh. Enak kan? Mereka bingung ya. Mau doa apa lagi buat si Mami? Mau fitnah apa lagi buat si Mami? Ya, sama Mami mah dia iyain aja. Mendingan begitu, iyain aja, ntar tinggal Allah yang gerakin malaikatnya. Ya, udah. Kan Allah yang tahu niatan kita. Kalau gue mau begitu, tapi gue klarifikasi tuh langsung ya. Gue nggak pakai A I U B C D lah, nggak pakai drama. Maaf kate gue. Gue nggak pakai drama, nggak pakai tantar tuh, gue langsung klarifikasi doa lu. Enak kan? Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya, dengerin para haters, lu pada, nggak usah nyari-nyari kesalahan orang, apalagi kalau tuh orang tujuannya baik, nyari rezekinya buat sedekah, bahaya buat lu pada. Hati-hati, senyuman mereka tuh, lagi niat baik, lu jahatin, itu yang jalan bukan mereka, leluhurnya, malaikatnya yang Allah tujukan, yang Allah perintahkan. Hati-hati. Hidup tuh sekali. Kalau dikasih kesempatan hidup 2-3 kali, mati suri enak. Ya kalau misalnya hidup dikasih sekali gimana? Hati-hati. Nggak semua orang bisa dikasih nyawa 2-3 kali loh. Terpilih itu. Gue mah kasih tahu aja. Iya sama Winda. Kita mah masih setia karena belum ada janur kuning. Kalau udah janur kuning kayak Jennifer, oh iya, untuk Jennifer Kopen ya sama Justin. Alhamdulillah, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, warada, warohmah, dan bisa menjadi keluarga yang bahagia, selalu rezekinya berlimpah, bisa mendidik anaknya, siapa Kamari, sehat walafiat, menjadi anak yang tawadu, yang soleha, dan punya adik segera, dan selalu menjadi orang baik. Udah, gitu aja. Selamat ya, Jennifer ya. Mi, pembukaan World Cup udah nonton belum? Kebuka lagi, kan gue udah bilang, Cupi. Kan kita ngobrol, Pi. Lo gimana sih? Pi, kasih gue korgi, Pi. Anu gue bilang. Portal tuh banyak dibuka dari tahun berapa tuh? 2021. Lagi zamannya COVID sebenarnya. Paling terasa tuh pas 2021. 2020, 2021. Sebenarnya udah dibuka tuh 2017. Udah agak panas itu. The weather tuh udah gak enak 2017, say. Entar lo ngomong aja di WA, Pi. Ya, entar lo ngomong di WA sama gue. Cupi tuh lagi dipegang sama aku, guys. Alhamdulillah dia udah mulai selaras energinya. Tadinya dia nggak terlalu peka. Makasih sayang, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Dia udah dipegang sama aku udah 1/2 tahun kali kayaknya. Ditawasulin terus. Alhamdulillah udah mulai ini dia. Udah mulai peka. Setengah tahun tuh si Cupa-Cupi no. Pi, lo inget gak yang gue cerita sama lo di WhatsApp tahun lalu? Gue bilang, Pi, siap-siap ya, Pi. Energinya nanti banyak banget yang kejadian. Karma cepat terjadi. Insya Allah bisa menyatu, sayang. Kan janur kuning belum ada. Ya, kalau belum ada janur kuning mah insya Allah lah masih ada harapan. Ya.
Tapi kalau udah ada janur kuning kita mundur. Ataupun kalau Fuji udah publish nama pasangan kita mundur. Gitu aja simple. Iya inget Mi. Nah kebuka kan? Ya udah. Makanya gue bilang berbuat baiklah. Udah kalian. Aku ngomongin kayak gitu dari tahun lalu. Kalian nonton dah channel aku di YouTube. Kalau nggak salah yang lagi baru dibukanya masa COVID 2023 deh kalau nggak salah. Ada tuh videonya. Gue baca tentang energi alam. Kalau nggak salah ya. Nonton deh. Insya Allah itu bisa ngebantu kalian untuk selaraskan. Insya Allah. Karena yang ditargetkan itu ke manusia itu adalah otak, guys. Kalau otak udah nggak beres, otak udah nggak beres disusupin dengan tontonan nggak beres, itu ya udahlah wassalamualaikum, ngerti nggak? Kenapa dulu ada corona? Karena Crohn itu kepala, otak, guys. Yang dicari itu otak. Pola pikir. Udah ada. Kenapa corona dulu ada? Karena yang ditargetkan adalah otak, pola pikir kalian. Iya, kalau ada anak sekarang nonton apa dipantau. Jangan sembarangan. Aku udah ngomong sama Cupi. Tanya Cupi no. Gue ngobrol sama Cupi tuh ya. Bisa sampai 3 jam guys. Emak-emak. Ya Bi. Ya Allah. Ngawur ngomongnya. Kalau nggak jelas nggak usah ikut. Ya nggak usah ikut campur. Ya, lu pakai ininya hijab Palestina, assalamualaikum kagak. Aduh, fotonya jangan pakai hijab doang. Heran gue manusia. Bisa nggak sih fotonya jangan hijab tapi ada lu nggak dipakai? Heran gue. Lu kalau mau masuk rumah orang, assalamualaikum dulu. Udah fotonya hijab, tulisannya Arab. Sama aja lu ngejelekin Islam. Elisa, kasih gue nah. Apa tuh? Soang apa-apaan tuh? Kucing Lisa, kasih gue kucing Lis. Gue mau baca nih. Kita baca sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi mau asar. Tuh habis asar gue sebentar. Habis itu kita berhenti ya. Kita lihat ya. Kita lihat maskulin dengan karmik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini jadi nyata 90%. Lisa, bantu gue kucing Lisa. Bantu gue kucing Lisa. 3 Lisa. Bismillah. DM dengan karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makasih Erlin Deliana, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Lu mah kalau nonton gue pada ketiduran. Heran gue. Padahal emaknya udah cuap-cuap, udah ngereok. Masa tidur? Lu mah diomelin bukannya pada melek, pada merem. Gimana sih? Gak kasihan apa mama lu? Berasa ditimang-timang. Lah kan lagi diomelin. Bukan disayang-sayang. Kenapa tidur? Ada buset lu pada ya? Nggak berisik apa sama suara gua? Malah tidur. Heran gua. Kebiasaan. Lu pada. Emaknya lagi ngereok, dia malah tidur. Makasih Angie, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Dari segala arah yang halal. Lu mah kebiasaan. Iya kan? Emaknya ngereok malah tidur. Orang mah kalau ngereok tuh ya di skip gitu foto gua, video gua. Ini mah tidur.
Nggak di YouTube, nggak di TikTok. Sama penggemar gue mah dah. Dengerin gue pada tidur. Katanya serasa di ini Mami, di Nina Bobo. Tadinya susah tidur tiap malam katanya. Tuh di komenan. Tapi kalau lagi pusing, cari channel Mami katanya. Tidur dah tuh. Maaf Mami, sayang, makanya jangan marah-marah. Giran gua nggak marah, lu minta gua ngereok. Giran gua ngereok, lu minta gua jangan marah. Manusia mah dah begitu. Suka berbeda aluran. Dikasih jamu mintanya mangga, dikasih mangga mintanya jambu. Kita lihat ya. Koneksi maskulin dan karmik. Koneksi maskulin dan karmik. Ya deh. Kalian mada obat tidurnya mada saya gitunya. Nggak usah dikasih mie. Apaan tuh? Nggak usah dikasih mie. Mama? Woi, assalamualaikum. Dari udah pulang? Oh, udah nyapu. Oh, lagi live. Ya udah, makanya mah udah Salam dulu. makan. Aduh, sesepuh. Udah makan pangsit. Sesepuh. Sekarang bensin mah. Udah jangan bilang mahal, insya Allah kebeli. Insya Allah kebeli. 100.000 cuma 6 liter. Gak apa-apa. Bilang ya Allah mampukan saya. Ya. Amin, Jangan amin. bilang mahal-mahal, nggak boleh. Ya. Udah mau ini tante biarin aja ntar. Ya Nah, nenek istirahat dulu dah. udah mau salat asar. Iya wes lah. Ya, insya Allah kebeli semahal apapun. Ya. Ya. Setan itu menggoda kalau bilang mahal-mahal. Nyokap gua. Makasih Kamsia. Tuh nyokap gue ya guys, umur 81 ya. Masih bisa ngurut satu orang 3 jam guys. Jauh lagi. Obat tidur gratis. Emberan. Ya Allah. Bismillah. DM dan karmik. Oke. Ya Allah. Guys. Lisa. Kucing Lisa. Ini kartunya nggak bagus ya. DM sama karmik ya. Denger azan dulu. Ya Allah, kabulin doa kami ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma qili zunubi wali walidayya warhamma kama rabbayani saghira sallallahu ala Muhammad. Allahumma qili zunubi wali walidayya warhamma kama rabbayani saghira sallallahu Muhammad. Allahumma qili zunubi wali walidayya warhamma kama rabbayani saghira sallallahu Muhammad. Al-Fatihah untuk para nabi, terutama Nabi Muhammad dan nabi yang masih hidup dan rasul, para sahabat, malaikat dan leluhur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk orang tua ya. Al-Fatihah. Untuk diriku sendiri, sebut nama kalian, pasangannya ya. Kalau yang belum punya pasangan, pokoknya pasangan masa depan gitu ya. Untuk usaha apapun yang penting halal, yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan Al-Fatihah untuk orang-orang yang zolim, insya Allah menjadi orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arjuni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma arjuni fi musibati wa akhlif liha wa akhlif li khairun minha. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma arjuni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Sallallahu ala Muhammad.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah innahu kana ghaffara sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah innahu kana ghaffara sallallahu Muhammad. Astagfirullah innahu kana ghaffara sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadawati lati adrikni ya Allah ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, terima kasih alhamdulillah atas semua yang hamba hadapi miliki di masa lalu dan kini juga kelak. Pastinya hamba yakin Allah Maha tahu yang terbaik untuk hamba dan ketujuh turunan hamba. Ya Allah, hamba mohon maaf dan ampun sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya atas kesalahan dari leluhur, orang tua, keluarga, dan juga diri hamba, bahkan orang-orang yang benci dengan hamba, yang terucap, terlihat, dan yang terpendam apapun itu. Ya Allah, ampuni hamba yang penuh dengan maksiat dan dosa besar ataupun kecil, karena hamba yakin Allah Maha Pengampun untuk para umatnya. Ya Allah, kasih kabul apa yang hamba tulis di buku ini. Ya Allah, 50 juta per hari. Ya Allah, bil afiyah rezekinya. Ya Allah, 50 juta per hari penghasilan kami. Ya Allah, nikah dengan konglomerat kalau yang masih single ya. Dan laki-laki ataupun perempuan itu mencintai kita dengan royal, sayang, juga penyayang kucing, dan juga masuk ke Islam kalau yang non-muslim ya. Dan pokoknya jangan suami orang, jangan istri orang ya. Semua yang ku dapatkan yang terbaik atas izinnya Allah. Hamba yakin pasti Allah kabulkan hajat yang hamba tulis di kertas ini ataupun yang kami ucap dengan cepat, lancar, berkah, halal, bil afiyah. Amin. Al-Fatihah. Ya karena amin ya Allah, Allah ya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah dikabul ya guys doa kita semua ya. Dijauhin yang buruk-buruk ya, terutama dari sifat kita yang buruk ya, bukan orang lain aja ya. Sifat kita yang buruk juga dijauhkan. Ya, prasangka buruknya kita juga dijauhkan, apalagi lisan nih. Ya, lisan kita, tangan kita jangan sampai mengetik sesuatu yang buruk terlalu berlebihan ya, jangan. Oke, alhamdulillah. Nih karmiknya nih. Lisa mana Lisa? Tuh. Nanti nih lambat laun DM mau balik ya ke feminim, karena ya terbuka topeng-topengnya karmik nanti, walaupun berat ya, DM akan terima, feminim akan terima. Aku ngeliatnya kayak gitu, tapi butuh proses ya. Jadi terima maafnya si DM ini, akan terbongkar kok topeng-topengnya. Sabar aja ya. Sekarang kan ibaratnya lagi diberikan kenikmatan nih, kayak kita aja lah kalau lagi dikasih kenikmatan ya. Kalau yang sadar diri ya kita hati-hati ya kan, kalau belum nggak sadar diri ya akan seenaknya kayak gitu. Karena semua guys, masa ada peringatan guys, ada yang